Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwati Rumah Tafid Ummahatul Mu'minin yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Semoga Allah memberkahi kita semua pada pagi hari ini dalam rangka untuk bersama-sama belajar mempelajari ilmu fikih, yang mana ilmu ini bermanfaat buat kita sehari-hari dan sangat penting untuk menjalankan ibadah kita. Karena ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran atau yang lainnya itu diperlukan namanya ilmu fikih sebelum beribadah. Pada hari ini kita mungkin mengulang sedikit. Kemarin kita sudah membahas faraidul wudu, ya. Ada hal-hal yang wajib dalam berwudu, yaitu ada fardu wudu itu ada 4 ya. An-niyah, wa mashul wajhi, wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, wa tartib. Sahih? Sampai situ apa sampai al-iktis, sampai mana? Fardhu ghusl apa fardhu wudu ya? Kita sampai, oh iya, afwan. Tadi salah. Kita baru sampai mana pembahasannya? Fardhu wudu 6. Tadi salah, bukan ini ya. Afwan, kita ulangi. Fardhu wudu itu ada dan sunnahnya. Fardhu wudu ada 6. Tadi itu bukan fardhu wudu tapi tayamum. Baik, furudul wudu'i wa sunanuhu. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Ya, fardu wudu itu ada 6, yaitu an-niyah inda ghusl wajhi wa ghusl wajhi wa ghusl yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghusl rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Ada 6 furudul wudu, ya, fardu wudu. Perlu diingat ya, harus dihafal. Yang wajib dalam wudu itu ada 6. 1 dan terakhir adalah niat dan tertib. Adapun yang praktek untuk dikerjakan ada 4. Ya. 4 rukun yang dilakukan untuk berwudu. Adapun pertama dari itu niat. Dan tentunya juga dalam berwudu ini juga sebenarnya ada syaratnya juga ya sebelum melaksanakan wudu. Apa syaratnya? Di antaranya adalah dia Islam, beragama Islam, kemudian mumayyiz, sudah bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian sifat air ketika yang berwudu adalah sifat air yang suci dan mensucikan, yaitu air, kalau kita bahas pada sebelumnya, air mutlak. Kemudian juga ketika berwudu tidak adanya penghalang yang bersifat materi seperti kotoran ataupun yang lainnya yang bisa menghalangi air masuk ke dalam anggota tubuh ketika berwudu. Dan juga dia tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi seperti itu di antara syarat sebelum berwudu. Ya. Jadi kalau bukan Islam, wudunya nggak sah. Salah satunya adalah beragama Islam. Baik, kita ulangi sedikit murojaah bahwa fardhu wudu'i sittatu asya. Al-awwal an-niyatu inda ghuslil wajhi. Ya, kewajiban wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Jadi menghadirkan niat ketika membasuh wajah itu sifatnya wajib. Adapun ketika sebelum wudu itu sunnah. Ya.
karena innamal a'malu binniyat, jadi niat berdasarkan sabda Nabi, semua amalan itu tergantung pada niatnya. Dan dalam mazhab Syafi'i, niat ketika berwudu itu dimulai ketika kita mengusap wajah kita dalam berwudu. Jadi sambil kita membasuh muka kita, kemudian dihadirkan niat di dalam hati untuk berwudu. Kemudian selain itu yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah itu baik. Internet. Baik, selanjutnya wa wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku ini termasuk fardu wudu, wajib dibasuh sampai siku-siku. Dalilnya dengan Al-Maidah ayat 6, ya, fiksi. Ya, di sini nggak pakai ghusl tapi mashu. Wa mashu ba'dur ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala, dan mengusap sebagian kepala. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Ya, jadi yang dimaksud dengan mengusap di sini adalah seluruh kepala, sebenarnya seluruh kepala, berdasarkan hadis dari Mughirah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berwudu dan mengusap kepala bagian depan, serbannya serta kedua khufnya. Jadi membasuh kepala itu wajib. Adapun mengusapnya itu bisa sebagian atau bisa seluruhnya. Ya. Tapi yang wajib itu sebenarnya kalau mau batasnya itu membasuh itu yang ada di sekitar kepala saja. Jadi kalau perempuan yang rambutnya panjang di bawah, misalkan rambutnya panjang sampai ke belakang, ke punggung atau sampai bawah, itu yang dibasuh itu hanya sampai bagian kepala, ya. Yang masih ada adalah bagian kepalanya. Ya, ataupun kalau yang ke pundak ke bawah kepala itu sudah nggak perlu dibasuh. Ya, jadi wamas wadorosi, mengusap sebagian kepala. Ya, jadi batasnya cuman sampai bagian kepalanya saja. Jadi yang rambutnya panjang nggak perlu dibasuh dari depan ke belakang sampai rambutnya ke depan semua, nggak perlu. Ya. Jadi batasnya hanya sampai bagian kepalanya saja. Kemudian wa ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Wa ghuslu, membasuh
Al-rijlaini, dua kaki, ma'al ka'baini, ya, sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi fardu wudu ini dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Wajah, tangan sampai siku-siku, kemudian kepala dan kaki. Nah, itu semua harus di basuh semuanya, wajib, tidak boleh tertinggal. Jadi kalau dalam kondisi seandainya lagi sulit air, atau lagi hemat air di asrama, jadi wudunya nggak perlu, sunahnya dipakai semua, nggak perlu. Jadi cukup fardunya saja, biar bisa untuk dibanggakan berwudu. Bahkan zaman Nabi, di sana kan di Arab Saudi atau di tanah Arab, itu air sangat minim, susah, sehingga makanya Rasulullah pernah berwudu itu hanya dengan menggunakan satu mud, ya, hanya dua tangan aja, dua tangan ini diambil ciduk itu bisa untuk berwudu. Atau kita mungkin pakai nggak sama 1 liter lah, mungkin 1 gelas air itu bisa dipakai untuk berwudu. Tentunya wudunya hanya yang wajibnya saja, yang nggak perlu yang sunnahnya. Jadi kalau kondisi dalam air, kalaupun banyak juga tetap kita nggak boleh berboros-borosan terhadap menggunakan air berwudu, ya, secukupnya saja. Tapi kalau di kondisi lagi tidak ada air, harus hemat, maka bisa kita gunakan yang fardunya saja. Ya, fardul wudu itu hanya ada 6. 2 diantaranya itu niat dan tertib, dan 4 itu tentang badan. Nah, jadi ini wajib santriwati hafal apa saja anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu. Ya, selain tadi 2 diantaranya adalah niat dan tertib, 4 adalah anggota badan. Yang pertama adalah niat. Niatnya dihadirkan ketika membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga kemudian membasuh 2 tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap kepala atau sebagiannya, jadi nggak perlu seluruh rambut sampai belakang dibasahi. Kemudian yang kelima juga kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tentang rambut juga tadi, nanti yang tidak ada rambut ya tetap aja dia tetap membasuh kepala, ya, karena di situ saya udah roksi, bukan sya'ri, ya, kepala. Taib, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan untuk hari ini. Kita masuk ke dalam wasunanuhu asyatu asya, ya, sunnah-sunnah dari wudu. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sunanuhu asyatu asya, atasmiyah, al-awal atasmiyah, sama wa ghussul kaffain, atasmiyah yakni membaca basmalah. Wa ghussul kaffaini qabla idkhalihim al-ina'a, ya, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Yang ketiga wal matmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang keempat wa mashu jami'ar ra'si, yakni mengusap seluruh kepala. Yang kelima wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, yakni membasuh ya, membasuh dua telinga, ya, membasuh kedua telinga, baik telinga luar maupun telinga bagian dalam, menggunakan, ya, air yang baru. Wa takhlilul lihya al-qistati, yaitu membasuh sela-sela jenggot, ya, yang lebat, serta membasuh sela jari jemari tangan. Kemudian tadi wa takhlilul asabi al-yadaini wal rijlaini, itu membasuh sela-sela jari jemari dan tangan dan kaki. Kemudian yang ke-8 wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan kemudian yang kiri. Yang ke-9 wa taharatu salasan, yaitu bersucinya 3 kali. Yang ke-10 adalah wal mualah, ya, wal mualah, yaitu berkesinambungan, ya, berurutan. Baik, kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa sunanuhu asyatu asya. Sunah-sunah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah adalah membaca basmalah. Disunnahkan sebelum berwudu itu kita membaca basmalah ya, at-tasmiyah. Karena dalam sebuah dalam mazhab Syafi'i, di dalam matan Abi Suja itu ada syarahnya menyebutkan dia menampilkan sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa ajdan. Ya, kullu amrin, setiap perkara yang mulia, ya, kullu amrin dzibalin, setiap perkara mulia dan penting, ya, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan menyebut ya bismillah, dengan menyebut nama Allah, fahuwa ajzan, maka ia terputus. Ya, jadi setiap perkara mulia dan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus. Maka disunnahkan bagi kita untuk membaca bismillah, basmalah. Tidak hanya dalam berwudu sebenarnya. Semua kegiatan kita dalam bermuamalah, dalam beribadah, semua dimulakan dengan bismillah. Kita mau belajar, ucapkan bismillah. Kita mau bekerja, ucapkan bismillah. Kita mau melakukan hal lain, misalkan bermain, membaca atau bukan bismillah. Kenapa? Agar kita mendapatkan barokah dari Allah ya, agar Allah selalu memberikan taufik kepada kita atas semua pekerjaan kita. Ya, agar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dapat melakukan suatu pekerjaan itu juga atas nikmat Allah. Maka kita disunnahkan untuk senantiasa memulai pekerjaan, aktivitas apapun itu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga kalau misalkan ketika mau berwudu lupa, maka kita tetap dianjurkan juga tetap membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita ingat. Dalam sebuah hadis disebutkan, man tawaddo'a wa dzakara smallahi kana tahuran li jami'i badanihi. Siapa yang berwudu dan menyebut nama Allah, maka ia menyucikan seluruh badannya ya, seluruh badannya. Wa illam yadhkur ismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah, maka ia menyucikan anggota badan yang dibasuh air wudunya. Ya. Jadi disunnahkan bagi kita untuk senantiasa ya jangan lupa sebelum berwudu membaca bismillah agar amal ibadah wudu yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua adalah wa ghusl kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a, yaitu mencuci kedua telapak tangan ya. Kaffaini itu kedua telapak tangan. Qabla sebelum idkhalihima. Ma ini ya memasukkannya ke dalam al-ina'a, memasukkan dua tangan ke dalam bejana al-ina'a. Jadi sebelum kita berwudu ya, sebelum kita memasukkan kedua telapak tangan kita ke dalam sebuah bejana kita berwudu, pastikan tangan itu dalam keadaan bersih, suci dari najis. Jangan sampai misal kita mau berwudu, kita ambil air dari bak menggunakan ciduk atau gayung, itu pastikan dulu tangan kita sudah bersih dari najis. Ya, jangan sampai tangan ini dalam kondisi kotor, ada najisnya, karena kalau misalnya terkena dengan najis, maka air yang kita gunakan itu menjadi tidak suci, tidak bisa mensucikan untuk taharah. Maka sebelum sebelum kita melaksanakan wudu, misalkan di kamar mandi atau dalam pakai ember atau bak, pastikan dulu tangan kita dalam keadaan suci, bersih dari najis, agar air yang kita gunakan untuk bersuci itu dalam keadaan suci. Tapi kalau tangan kita dalam keadaan najis kemudian kita ngambil saja ke dalam bak, maka air tersebut akan tercampur dengan najis, maka airnya pun tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Maka berhati-hatilah sebelum berwudu, pastikan tangan kita yakini tidak ada najisnya.
Dan juga apalagi ketika bangun tidur atau kita dalam keadaan tidak sadar, kita bangun, kita mau berwudu, itu juga dipastikan kita kalau bangun tidur ke kamar mandi, itu pertama kali adalah cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dulu. Karena kita tidak tahu tangan kita ini apakah suci atau tidak, karena kita dalam keadaan tidak sadar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, kata Nabi, hendaknya ia mencuci tangan dulu sebelum memasukkan ke dalam bejana, sebelum memasukkan ke dalam tempat air. Ya, sungguh karena dia tidak tahu di manakah tangannya semalam berada pada waktu malam. Jadi ketika bangun tidur kita mau kamar mandi atau berwudu, pastikan tangan kita dicuci dahulu, karena kita tidak tahu apakah tangan kita disuci atau tidak. Ya, karena kita tidak tahu, tidak sadar, khawatir tangan ini menyentuh dengan anggota lain yang tempat keluarnya kotoran sehingga tangan menjadi najis, maka untuk hati-hatian kita untuk bisa memastikan tangan dalam keadaan bersih, suci, ya, sehingga tidak tercampur air yang kita pakai di dalam bejana dengan najis. Kalau tercampur dengan najis, maka airnya pun menjadi najis. Suma kalau mu'alif wal matmadatu wal istinsyaqu. Ya, mu'alif menyebutkan di sini berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan uh, satu jumlah, ya, satu kalimat. Berarti ini berbarengan, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi salah satu sunnahnya adalah kumur-kumur sekaligus kita memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkannya juga itu tidak harus sampai masuk ke dalam, ya. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkannya itu, benar-benar ketika kumur sekaligus masukkan, hirup, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi wal matmadah itu kumur-kumur, wal istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Ya. Selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si. Ya. Wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala. Itu juga sunnah, ya. Disunahkan membasuh seluruh kepala. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah tuh kita ketika berwudu dengan satu air, ya, itu di rambut dibasahi ke depan, dari belakang ke depan, kemudian tarik lagi ke depan, dari belakang ke depan dengan sekali usapan, tidak dilepas tangannya, ya, masih satu uh, tangan. Jadi seperti itu wudunya, ya, depan belakang depan lagi, tidak melepas tangannya seluruh. Itu sunnah, ya. Sunnahnya itu dari depan ke belakang. Kalau perempuan bagaimana, rambutnya panjang, tadi disebutkan di awal, rambutnya perempuan hanya sebatas di kepalanya saja yang perlu dibasuh, ya, nggak harus sampai ke ujung rambut yang ada di pundak atau di kaki, misalkan kalau rambutnya panjang itu tidak perlu. Hanya kalau mau disebut sunnah hanya sebatas yang ada di sebatas bagian kepalanya saja. Kemudian kalau mu'alif wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima, yaitu mengusap kedua telinga, ya. Al udhun, udhun telinga, udhunain dua telinga. Zahirihima, zahir luarnya. Ya, jadi yang sini ini namanya bagian luar, ya. Bagian luar. Yang batiniha, yang batin itu adalah yang tidak terlihat di belakang, sama yang di sini tidak terlihat. Ya, zahirna wa batinihima. Jadi membasuh kedua telinga, ya, baik luar maupun dalam, bima jadidin, dengan air yang baru. Kalau mungkin kita biasa rambut kepala kemudian satu ke depan terus langsung ke telinga dengan satu air. Tapi disunahkan juga di dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh mu'alif rambut sendiri, kemudian kita ngambil air lagi untuk telinga sendiri, ya. Jadi telinga ini telunjuk masuk ke dalam, ini kita bisa dalamnya kita bersihkan dulu,
Kemudian sambil belakangnya pakai jempol bisa diginikan. Ya, bisa. Jadi luar dan dalam semua dibasuh. Pakai telunjuk dan jempol. Ya, yang belakang pakai jempol. Pakai jempol di belakang. Dengan bimain jadidin, dengan air yang baru. Jadi kalau biasanya ada hadis yang menyebutkan kepala dan telinga dengan air yang satu, tapi disunahkan juga kepala sendiri, ambil air lagi, telinga sendiri. Kemudian wa takhlilul lihya al-qissati. Ya, wa tahlilul lihya al-qissati, yaitu membasuh sela-sela jenggot yang lebat. Ya, jadi bagi laki-laki ini ya yang punya jenggot itu maka dia disunahkan untuk membasuh. Jika kalau saya jenggotnya tebal, dia menyela-nyelanya menggunakan jari-jarinya ya, membasuh sela-sela jenggotnya itu disunahkan. Wa takhlilu asabi'il yadaini wal rijlaini. Ya, disunahkan juga membasuh sela-sela jemari tangan dan kaki. Misalkan lagi tangan itu disunahkan semua ini sela-selanya itu dibasuh ya, sela-selanya dibasuh. Di sela-sela ini itu disunahkan dibasuh ketika tangan. Begitu juga dengan kaki, ketika bagian kaki sela-selanya disunahkan untuk dibasuh setiap sela-selanya. Ya. Wa takhlilu asabi al-yadaini wal rijlaini. Membasuh sela-sela jari baik yang ada di tangan maupun yang ada di kaki. Dan yang kedelapan ya. Jadi kalau yang tadi ya yang tahlilul lihya karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Apabila kamu wudu, maka basuhlah sela-sela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Kemudian yang kedelapan, wa taqdimul yumna alal yusra. Ya, mendahulukan takdim. Takdim itu mendahulukan. Ya, mendahulukan al-yumna. Yumna artinya kanan. Alal yusra. Ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu adalah sunnah. Ya, sunnah yang kanan dan yang kiri. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabada'u bimayaminikum." Ya, jika kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota badan yang kanan. Ya, hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi wataqtimul yumna, ketika tangan kanan dulu, ketika telinga kanan dulu ya, atau kaki kanan dulu. Itu adalah sunnah ya, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian yang kesembilan, wat taharatu salasan ya. Taharatu bersucinya itu adalah dengan tiga kali ya. Tangan 3 kali, baru kiri, kemudian kaki atau telinga itu di setiap anggota tubuh itu 3 kali itu adalah sunnah. Wa taharatu salasan ya. Bersuci masing-masing anggota itu 3 kali. Dan yang ke-10 wal muwalah, berkesinambungan ya, berkesinambungan. Apa maksudnya berkesinambungan ini? Dari anggota awal tadi kita berwudu sampai akhir itu tidak ada jeda ya. Dilakukan secara berurut. Beda kalau tertib berurutan, kalau mualah berkesinambungan. Jadi jangan kita berwudu baru sampai wajah, kita tinggal pergi kemana dulu, misalkan ke kantin jajan atau ke dapur mau makan. Selesai ngambil balik lagi, oh tadi baru sampai wajah, lanjut ke tangan, lanjut ke itu, tidak seperti itu. Ya. Tapi berkesinambungan, jedanya tidak lama ya, untuk dari anggota tubuh ke anggota yang lainnya dalam berwudu. Jadi ada 10 sunnah wudu. Ingat ya, furudul wudu ada sitah, ada 6. Kemudian sunanuhu ada 10. 6, 10. Baik. Insyaallah mafhum ya untuk sunnah wudu ini.
sebelum dilanjut, apakah bisa ada yang bingung atau ada kendala? Coba kita lihat ya di pertanyaan tentang bab sunnah wudhu. Kita bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang sunnah wudhu. Sebelum kita lanjut ke dalam bab istinja. Apa hikmah dari wudhu? Ya, maksudnya apa hikmah dari wudhu? Disebutkan bahwasanya karena sholat merupakan munajat kepada Allah, maka kita diperintahkan bersuci. Jadi hikmah adanya disyariatkannya berwudu karena sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu ya, diharuskan untuk berwudu atau tayamum bersuci karena kita dalam bermunajat kepada Allah diperintahkan untuk bersuci. Maka cara bersuci kita sebelum sholat adalah dengan berwudu. Itu hikmah dari wudu. Kemudian apa dalam berwudu kita harus niat dulu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu niatnya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapankah waktu niat ketika wajahnya ya tidak mungkin misalkan di wajah ini ada perbannya atau ada sakit yang ini saja ketika kaget saja boleh diniatkan. Jadi misalkan dia sedang kena musibah wajahnya naudzubillah kebakaran atau apa sehingga tidak mungkin dibasuh dengan air, kapan berwudunya niatnya ya setelah wajah mungkin dari tangannya atau kakinya diniatkan seperti itu. Kemudian bagaimanakah niat wudhu ketika wajahnya diperban? Ya, mungkin ada orang sakit kena kebakaran sehingga diperban. Atau oplas dia diperbannya dengan air ya dan disertai dengan niat. Mengapa tetap sah ketika diniati ganda antara wudhu dan membersihkan atau menyucikan diri? Jadi kita berwudhu nih, niatnya itu tidak hanya sekedar untuk beribadah, untuk berwudhu saja, tapi kita pengen wudhu itu pengen biar bersih wajahnya, ya kan? Karena kan skincare yang paling bagus katanya berwudhu. Jadi dia berwudhu niatnya tidak hanya sekedar berwudhu, tapi untuk membersihkan, untuk jadikan skincare misalkan atau untuk menyejukkan diri kalau panas dia berwudhu ya. Maka karena masing-masing dari membersihkan dan menyejukkan diri itu tercapainya tanpa adanya niat jadi kalau kita berwudhu niat kita berwudhu ketika niat juga untuk membersihkan diri dan menyejukkan diri itu tetap sah. Jadi berwudhu pertama niatnya adalah untuk beribadah, selanjutnya untuk membersihkan wajah dan lainnya itu tidak. Apakah ketika menyekutukan niat antara ibadah dan senya tetap mendapatkan pahala? Maksudnya itu niatnya itu digabung-gabung gitu ya. Menurut Al-Ghazali memandang yang lebih dominan. Jika niatnya dominannya tujuannya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Saya berwudu, tapi lebih kepada bukan ibadahnya, tapi kepada lebih untuk skincare, biar wajah selalu bersih dari debu, selalu bersih dari flek-flek hitam kena sinar matahari atau yang lainnya. Namun jika niat dominannya itu tujuannya untuk agama, untuk beribadah, maka sesuai dengan kadarnya. Ya. Maka dilihat dari niatnya. Maka kita sarankan dalam berwudu, pastikan yang pertama niatnya adalah untuk beribadah. Atau yang lainnya kita mau jadi bersih, sehat, itu adalah tambahan bonus ya.
Jadi niatnya tetap untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana ketika seseorang memiliki dua wajah ya, wajib membasuh wajah keduanya. Mungkin ada yang lahir satu badan dua muka atau dua wajah. Allahu a'lam. Bagi laki-laki, mengapa cukup membasuh bagian luar dari jenggot laki-laki yang lebat tidak sampai ke dalam? Karena sesuai dengan yang dilakukan Nabi SAW, dan membasuh bagian dalam, hal itu menyulitkan. Kalau jenggotnya lebat, kalau bagian dalam dibasuh semua itu menyulitkan. Makanya hanya cukup di sela-sela. Ada pertanyaan lagi, mengapa jenggot perempuan? Nah, jadi perempuan juga mengukur jenggotnya. Ketika memiliki jenggot atau khunsa, khunsa itu berkelamin ganda. Beda ya. Banci, khunsa dengan transgender itu beda. Jamin ganda, ya kelamin laki-laki dan orang kelamin ganda. Jadi bagi mereka yang perempuan memiliki jenggot atau khunsa tadi, atau yang memiliki berkelamin ganda memiliki jenggot, ketika membasuh anggota tubuh dia disunahkan untuk membersihkannya, membasuhnya. Samping itu juga bagi perempuan yang memiliki jenggot atau kumis itu sangat disunahkan untuk dicukur ya. Jadi itu disunahkan untuk mencukurnya karena fitrahnya perempuan itu tidak ada jenggot dan tidak ada kumis. Allah takdirkan dia lahir dalam keadaan memiliki hormon lebat akan untuk mencukur habis ya, rajin aja mencukur. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, mengapa kalau kita lihat mungkin hanya sebagai disebutkan, dijawab di sini, karena umumnya kepala kita ini, umumnya manusia itu kalau apalagi di Arab itu tertutup ya. Kalau kita pakai peci, kalau atau di Saudi itu pakai sorban atau pakai imamah gitu kan, itu tertutup. Apalagi perempuan yang tertutup rapi, rapat dengan hijabnya ya, maka cukup minimal mensucikannya saja. Jadi tidak perlu seluruhnya. Kalau laki-laki mudah untuk mengusap seluruhnya karena jarang pakai penutup kepala ya. Kalau perempuan maka penutup kepala, maka dianjurkan hanya sebagian saja karena hikmahnya umumnya kepalanya tertutup, jadi cukup minimal mensucikannya saja. Jadi kalau dalam kondisi di luar ya, di tempat umum, fasilitas umum, ketika antum berwudu tidak perlu melepas hijabnya ya, cukup agak dikendorkan dikit sambil dibasuh rambutnya, jadi tidak terlihat oleh ajnabi, tidak terlihat oleh orang lain dalam kondisi tertentu. Maka harus tetap pintar-pintar menjaga auratnya. Mengapa mengusap kepala boleh diganti dengan membasuh ya. Ya tadi mengusap cuma membasuh saja sebagian kepala saja, karena tujuan dari mengusap itu adalah membasahi anggota wudhu. Nah, ketika dia anggota wudhu, maka dia telah tercapai tujuan dari membasuh anggota wudhu tersebut. Empat anggota saja ya. Mengapa wudhu? Yaitu tadi ya,
anggota wudhu ada 2 tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki. Juga jawaban yang lain, mengapa kok wudhu hanya 4 saja? Itu saja karena anggota itulah telah melihat mungkin hal yang haram, hidung kita banyak tempat terjadinya dosa, ya. Kemudian tangan kita yang tidak baik, kemudian kepala itulah tempat terjadinya dosa. Atau ada jawaban lain yang menyebutkan karena Nabi Adam ketika menghadap pada pohon terlarang di surga itu memandang dengan wajahnya, berjalan dengan kakinya, memetik dengan tangannya, dan menyentuh daun dengan kepalanya. Allahu a'lam bishawab. Ini ada yang memberikan jawaban. Ya, makanya kenapa di fardu itu cuma 4 anggota wajib saja, karena disitulah tempatnya banyaknya terjadi dosa oleh seorang hamba. Kemudian mengapa ketika memakai sebuah lainnya, ya itu ada kebutuhan untuk menutup misalkan kaos kaki tetap dibasuh atau di ini karena khawatir memberatkan ya oleh yang perban yang ada balutan perbannya cukup saja, tidak perlu dilepas anggota wudhunya biar nggak basuh. Oke, tadi kita masuk ke sunnah wudhu. Pertanyaan tentang muskilat sunnah wudhu. Apa hukum membaca basmalah? Ya. Jadi ada wajib, ada sunnah. Hukum membaca basmalah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib ya sebagaimana sholat, misalkan. Dan sunnahin ketika berwudhu atau mandi. Sunnah kifayah ketika makan bersama. Ya. Dan juga haram dalam hal-hal tertentu, dalam hal yang diharamkan. Kita nggak perlu membaca bismillah. Mau maling, baca bismillah dulu biar berkah, nggak boleh, nggak bisa, nggak akan ada. Mau gibah, bismillah dulu nih, kita sebelum gibah bismillah dulu, nggak bisa, nggak ada seperti itu ya. Anjurannya tidak ada ajaran seperti itu. Mau berbuat hal-hal yang haram tidak menggunakan bismillah ya. Jadi haram membaca bismillah ya. Kemudian juga makruh membaca bismillah pada hal yang makruh dan mubah pada perkara yang mubah. Jadi hukum membaca basmalah dilihat kondisinya. Ada yang wajib pada hal yang wajib, ada yang sunnah ketika hal yang sunnah seperti wudhu atau memandi, ada sunnah kifayah ya, sunnah yang cukup satu orang atau beberapa orang saja ketika kita makan bersama atau ketika dalam bermajelis itu kan baca basmalah. Kemudian ada yang haram itu ketika ada hal-hal yang diharamkan, kalau mau maling, mau gibah, mau mencuri, nggak perlu kan suatu yang haram dengan melabeli sudah baca bismillah. Ya. Kemudian hal yang makruh pada perkara yang makruh untuk hal-hal yang mubah untuk membaca bismillah. Alam bismillah. Apa yang dimaksud permulaan wudhu dalam permulaannya itu adalah ketika membasuh kedua telapak tangan, itu sunnahnya. Permulaan wudhu ketika sunnah dibuka baca bismillah pada permulaan wudhu, maksudnya ketika kita memulai dengan membasuh telapak tangan sambil membaca basmalah. Cukupkah mengganti basmalah dengan zikir yang lain? Ya, tidak cukup. Ya, basmalah tidak bisa diganti dengan zikir yang lain. Karena pada saat itu yang sunnah, yang disunnahkan membaca adalah kita mengerjakan tasmiyah, membaca basmalah. Jangan mau berwudu astagfirullah, mau berwudu la ilaha illallah. Bagus kalimat thayyibah, akan tetapi tidak sesuai sunnah ya. Sunnahnya adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dibaca ketika ingat dalam ketika ingat belum membaca basmalah di tengah-tengah wudu, lagi berwudu
sampai wajah atau sampai kaki atau sampai telinga, lupa membaca basmalah. Ya. Sebagaimana kita makan, ada kan anjurannya, maka yang paling sempurna adalah dengan membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Mengapa disunnahkan membaca basmalah di tengah-tengah wudhu ketika kita lupa? Karena disamakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi ketika mengajarkan kalau ketika lupa makan, ketika lupa basmalah ketika makan, disunahkan membaca ketika tengah-tengah. Begitupun berwudhu. Kalau ketika lupa membaca basmalah di tengah-tengah, kita bisa membaca, mengulangi basmalahnya. Kemudian kapankah wudhu dianggap selesai sehingga tidak disunahkan membaca basmalah ketika lupa? Wudhu dianggap selesai dengan menyelesaikan bacaan zikir setelah wudhu. Ya, bacaan zikir setelah wudhu. Kemudian karena tujuannya adalah mengembalikan barokah pada seluruh aktivitasnya, termasuk zikirnya. Jadi kalau habis selesai wudhu, baca doa setelah wudhu, maka selesailah aktivitas berwudhu. Mengapa disunnahkan membasuh telapak tangan? Ya, karena berdasarkan hadis Nabi SAW itu yang mengindikasikan adanya kandungan najis pada tangannya. Maka kita disunnahkan membasuh tangan karena kita khawatir tangan yang kita mengandung najis, maka disunnahkan untuk membasuhnya. Selanjutnya, mengapa diperintahkan membasuh telapak tangan sampai 3 kali? Ya, tadi kan disebutkan 3 kali. Karena pada tangan itu terkumpul 3 bentuk ibadah. Yang pertama adalah basuhan dari kebimbangan najis. Ya, basuhan yang pertama adalah untuk basuhan dari kebimbangan najis. Yang kedua, basuhan sebelum membenamkannya tangan kita pada bejana atau pada air wudhu, pada air untuk berwudhu. Dan yang ketiga adalah basuhan untuk mengganjilkannya. Ya. Jadi kita diperintahkan membasuh tangan sampai 3 kali itu karena terdapat 3 bentuk ibadah. Basuhan yang pertama adalah untuk dari kebimbangan najis. Basuhan yang kedua adalah karena kita ingin membenamkan atau memasukkan tangan kita pada tempat air wudhu. Dan basuhan ketiga adalah untuk mengganjilkan. Bagaimanakah ketika mendahulukan berkumur dari membasuh telapak tangan? Ya, jadi berkumur ya karena wudhu itu harus tertib. Kemudian apa hikmah disunnahkannya membasuh tangan, berkumur, dan menghirup air ke dalam hidung? Hikmah adalah warna, rasa maupun bau. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah wudhu saat haid? Apalagi sudah menjadi kebiasaan contoh berwudhu sebelum tidur. Wudhu dalam keadaan haid. Kalau haid itu kan dalam kondisi seseorang dalam keadaan tidak bersuci. Ya, apakah boleh? Allahu alam. Kalau kita kembali anjuran dari misalkan seorang pasang ya, suami atau istri yang setelah melakukan hubungan badan itu ada anjuran untuk dia berwudu padahal dia dalam kondisi belum bersuci. Disunahkan untuk berwudu sebelum dia tidur. Nah, maka mungkin Allah alam ketika dia dalam keadaan haid atau nifas itu juga diperbolehkan berwudu ya, meskipun dalam keadaan belum bersuci. Sebagaimana tadi orang suami istri yang telah melakukan aktivitas suami istri sebelum dia tidur itu disunahkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah pertanyaannya, mengapa disunahkan
disunahkan itu membasuh seluruh kepala mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari. Ada sebagian ulama yang mewajibkannya, ya. Maka disunahkan untuk membasuh seluruh kepala. Selanjutnya muskilatnya yang lain. Mengapa mendahulukan bagian kanan? Tadi kan di dalam sunnah-sunnah taqdimul yumna alal yusra. Sunnah mendahulukan kanan kemudian kiri. Apa sih? Mengapa sunnah mendahulukan yang kanan bagian kanan? Karena berdasarkan Nabi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tawadda'tum berwudu, maka mulailah dari bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian mengapa sunnah mengulangi suci sampai 3 kali? Jadi disebutkan juga dari itu waktu taharatu salasan. Mengapa sudah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a salasan, ya, bahwasanya ulangi 3 kali. Jadi mungkin tuntunan. Kemudian mengapa wudhu? Orang yang terus menerus hadas harus berkesinambungan, ya. Jadi berkesinambungan itu jadi wudhunya juga tidak putus, ya. Itu jika dia dalam keadaan hadas, itu meminimalisir hadasnya. Kan ada kalau lagi dalam keadaan sakit mungkin kencingnya itu nggak sadar padahal dia keluar air kencing. Nah makanya dalam berwudu itu berkesinambungan untuk meminimalisir dia dalam keadaan berhadas. Baik, tadi ada 10 sunnah wudhu. Yang lainnya yang tidak disebutkan oleh mu'allif lakukan. Ada pertanyaan, apa saja kesunahan wudhu selain yang telah disebutkan? Jadi kan dari 10, apa saja yang lain? Tuangkan air tanpa uzur, itu juga sunnah, ya. Kalau kita tidak ada mengambilkan air, pakai gayung, dituangkan, kita berwudhu. Sunnahnya tidak minta tolong ke orang lain, kita berwudhu sendiri. Yang lain, tidak mengibaskan air cepat-cepat gitu, ya, mengibaskan air, itu salah satu sunnah juga yang tidak disebutkan. Kemudian tidak menyeka anggota wudhu tanpa uzur, di habis wudhu terus dielap atau di ini, ya, sifatkan. Kemudian meletakkan wadah air pada tangan kanan ketika menggayung dan pada tangan kiri saat menuangkan kedua tangan, ya. Jadi memang bagusnya itu pakai air yang mengalir. Kemudian mendahulukan niat besertaan permulaan sunnah wudhu, ya. Niat dulu baru memulai dengan wudhu, itu tidak sunnah. Melafalkan niat, ya, melafalkan niat juga itu juga sunnah. Mempertahankan mengingat niat sampai selesai wudhu, itu juga sunnah. Menghadap kiblat, berwudhu menghadap kiblat, itu juga sunnah. Menggosok anggota wudhu, ya, menggosok anggota wudhu, terutama tumit yang ada di kaki, itu juga sunnah. Dengan sisi atas wajah, ketika mau wajah dari atas dulu ke seluruh, itu juga sunnah. Menghemat air,
ya, tidak boros meskipun dalam keadaan kita berwudu di lautan yang sangat luas, air melimpah, tetap sunat hemat air ya dalam berwudu. Tidak digunakan untuk berboros-boros atau dimanapun yang airnya melimpah, tapi kita disunahkan untuk menghemat air. Jadi kalau lagi berwudu sama teman-teman di tempat wudu di Milo, nggak perlu ngobrol tanpa kebutuhan ya. Sunnahnya itu nggak perlu ngobrol ketika berwudu. Wudu saja. Ya, apakah batal? Ya nggak batal, tapi disunahkan ketika berwudu itu tidak ngobrol. Ya. Kecuali adanya kebutuhan. Kemudian memeriksa kembali sisi mata dan telunjuknya. Apakah sudah terbasuh, terbebas dari najis atau kotoran. Sunnah yang lain menggerakkan cincin. Jadi bagi yang memiliki cincin, dia pakai cincin, disunahkan ketika berwudu cincinnya diputar. Ya, cincinnya diputar biar airnya masuk ke dalam anggota tubuh. Ya, itu disunahkan menggerakkan cincinnya biar airnya masuk ke dalam anggota tubuh. Itu juga sunnah yang tidak disebutkan. Menghindari percikan. Ini mungkin dalam percikan dari air yang lain. Berdoa setelah wudhu dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan itu juga sunnah ya. Jadi kita habis berwudhu selesai, posisi kita menghadap kiblat dan mengangkat tangan dengan membaca doa setelah wudhu itu sunnah ya, dianjurkan. Itu juga sunnah. Dan yang terakhir sunnah yang lain yang tidak disebutkan dalam oleh seorang mu'alif adalah disunnahkan sholat 2 rakaat setelah selesai wudhu. Itulah sunnah-sunnah wudhu yang tidak disebutkan. Sebenarnya masih banyak lagi ya sunnah-sunnah yang lainnya dalam berwudhu. Mungkin di dalam kitab lain disebutkan dalam Kifayatul Ahad juga ada disebutkan ada yang tidak disebutkan beberapa sunnah, di antaranya mengusap leher itu juga sunnah ya. Wa masrul raqabati amanun minal ghilli. Mengusap leher adalah keamanan dari kedengkian. Itu juga salah satu sunnah yang tidak disebutkan. Kemudian ada juga doa-doa tiap anggota badan yang dibasuh air wudhu. Pernah Antuna dapatkan ya, ada setiap anggota wudhu ada doa-doanya ya. Meskipun itu masih diperselisihkan karena doa-doa ini tidak ada asal. Ya, ada lagi disunahkan untuk kita tidak mengelap air wudhu. Ya, tidak mengelap air. Mengenai hal ini, apakah pendapat ulama madhab membenarkannya? Jadi yang bahwasanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan mengelap air wudhu itu baiknya ditinggalkan, sunnahnya meninggalkan. Ya, tidak pakai handuk. Bahkan Rasulullah SAW itu sunnahnya, salah satu sunnahnya setelah mandi, setelah berwudhu, itu tidak handukan ya, nggak pakai handuk, nggak pakai itu, udah biasa saja, habis wudhu ya sudah, habis mandi tidak pakai handuk biasa, itu salah satu sunnah juga ya. Jadi meninggalkan handukan atau mengelap itu merupakan sunnah ya, yang tidak disebutkan. Jadi kalau misalnya Kak Antona habis berwudhu, habis mandi tidak handukan, itu salah satu bentuk meninggal. Type itu beberapa muskilat atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sunnah wudhu ya, masalah sunnah wudhu. Semoga bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama. Sampai sini sebelum kita lanjut ke bab istinja, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada asrama Jati Bening, asrama Al Islam, kemudian ada berapa rumah nih? Asrama Kelut,
asrama Mozart. Udah semua ya nih ya asramanya ya. Kita bikin bertanya. Tape sudah online kembali ya. Ini internetnya terputus. Tape kita lanjutkan kalau begitu. Tape bismillah kita bacakan kembali, kita lanjutkan. Masuk ke dalam al-istinja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun al-istinja'u wa adabu qada'il hajat. Ada pertanyaan. Ya, sebelum kita melanjutkan ada sedikit pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah boleh jika kita berwudu namun belum selesai dan berpindah tempat untuk mencari air di tempat lain? Boleh ya. Selama jedanya tidak terlalu tidak terlalu lama jedanya. Misalkan keran yang sebelah kanan habis airnya, ternyata kita belum selesai berwudu, kita pindah ke keran sebelahnya ya, atau ke tempat yang lainnya. Boleh. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yatbi'aha bil ma'i. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunaqi bihinna al mahal. Fa idza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Ini banyak ya, panjang.
Dan kita bacakan sedikit-sedikit. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal gha'id. Ya, bersuci dari istinja itu adalah bersuci dari buang air kecil dan besar adalah wajib ya. Al istinja itu adalah bersuci dari hadas ya, dari najis, wajibun hukumnya wajib minal bauli wal gha'id, baik dari kencing maupun dari buang air besar. Ya, bersuci dari dua hal itu juga wajib. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal gha'iti," ya, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, "falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin." Maka hendaklah dia membawa 3 buah batu ya untuk bersuci. Yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Hendaklah dia membawa 3 buah batu untuk bersuci dan itu cukup baginya. Ini salah satu dalil beristinja itu adalah wajib hukumnya karena ada perintah ketika ingin buang air besar atau buang kecil membawakan 3 batu minimal, itu sudah cukup. Makanya wajib kita beristinja dari kencing maupun buang air besar. Wal afdalu ayyastanjia bil ahjari. Ya. Yang lebih utama adalah hendaknya ia bersuci dengan bebatuan ya, atau beberapa batu. Summa yutsbi'aha bil ma'i. Ya, kamu mengiringi dengan air. Ya, lebih utama. Ya boleh saja hanya batu saja atau air saja, tapi lebih utama disebutkan menggunakan batu serta mengiringi dengan air. Wa yajuzu ayaktasiru 'alal ma'i. Nah, atau dia hanya ingin menggunakan salah satu dari keduanya itu hanya air saja ya. Au 'ala thalathati ahjarin, atau 3 batu saja untuk yunaqqa bihinal mahal, untuk membersihkan tempat tersebut dengan air atau dengan 3 batu buah saja itu boleh ya, itu boleh. Fa idza arada al-iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Maka apabila jika ia ingin menggunakannya salah satu di antara keduanya, maka misalkan antara batu dan air, mana yang lebih utama dalam bersuci? Maka air itu lebih utama untuk bersuci ya. Jadi antara batu dan air lebih diutamakan menggunakan air dalam bersuci. Makanya bersuci itu sangat-sangat dianjurkan ya, karena orang-orang yang beriman yang ingin membersihkan diri itu senantiasa dia suka membersihkan dirinya. Qala mu'allif rahimahullahu taala, ya tadi ada istinja tadi ya, menggunakan air atau menggunakan batu. Lebih utama menggunakan air daripada batu. Kemudian kalaupun pakai batu itu 3, dan batu itu ketika untuk digunakan untuk bersuci, dia tidak, kotorannya itu tidak lepas dari atau tidak berpindah dari anggota tubuhnya ya, dari anggota tubuhnya yang tempat keluarnya kotoran. Jadi ketika dia buang air atau buang hajat, buang air besar atau kecil, kalau mau bersuci dengan batu, itu syaratnya adalah kotorannya tidak berpindah. Maksudnya apa? Misalkan tempat kotorannya itu tidak berpindah ke tempat yang lain. Misal kalau ada orang yang sakit dalam keadaan mencret, kalau mencret itu kan nanti kotornya kemana-mana, misalnya kena tangan atau kena kaki atau yang lainnya, maka itu tidak bisa bersuci menggunakan batu, tidak bisa. Tapi harus menggunakan air. Ya, jadi syaratnya untuk bersuci menggunakan batu itu adalah kotorannya tidak berpindah dari anggota tubuh yang lainnya. Jadi masalah istinja ini itu ada 2, bisa menggunakan batu ataupun air. Sebenarnya tidak terbatas dengan batu saja ya, bisa apa saja yang sifatnya keras seperti batu ya. Tidak hanya terbatas hanya batu saja, boleh hal yang lain untuk bisa digunakan bersuci. Tapi yang sifatnya dia bukan dimuliakan ya. Misalkan apa? Bersuci menggunakan makanan, nggak boleh. Bersuci menggunakan roti tawar, itu nggak boleh karena roti dimakan.
bersuci menggunakan sendok, nggak boleh karena sendok digunakan alat untuk makan. Jadi bersuci menggunakan alat-alat atau hal-hal yang masih kita gunakan, masih kita muliakan, kita hormati, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Kalau bersuci, kalau tidak ada air, menggunakan batu atau yang lainnya yang sifatnya tidak kita gunakan untuk sehari-hari, seperti itu. Tadi bersuci ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra'i. Wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakidi wa tahta syajaratil musmirati wa fit tariqi wa dhilli was saqbi wa la yatakallamu 'alal bauli wal gha'iti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma wa la yastanji bi yaminihi. Ini berkaitan dengan adab-adab dalam beristinja atau adab-adab dalam ketika buang hajat, ya. Taib kalau mu'allif wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra'i. Tidak menghadap, ya, istiqbal, tidak menghadap kiblat. Istiqbalal kiblat. Jadi dalam beristinja atau dalam buang air kecil atau besar itu tidak boleh menghadap ke kiblat, ya. Wa istidbaraha atau membelakanginya, membelakangi kiblat, ya, fis sahra'i, yaitu di padang pasir. Artinya dalam keadaan tempat terbuka itu kita tidak boleh dalam keadaan ketika buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakanginya. Makanya kalau di rumah-rumah biasanya kalau pengen bikin WC itu ditanyakan dulu kiblatnya kemana agar untuk tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Meskipun jika sudah terlanjur jadi menghadap, kalau kondisinya tertutup dalam ruangan itu masih ma'fu, dimaafkan. Nah, karena di sini disebutkan fis sohro, di padang pasir, berarti dalam keadaan terbuka, tempat yang terbuka kita tidak boleh ketika buang hajat itu dalam menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau dalam kondisi dalam keadaan tertutup, ya tetap disunahkan, diutamakan untuk tidak menghadap kalau bisa. Tapi kalau sudah terlanjur misalkan di sebuah tempat itu menghadap selama dia masih dalam tertutup, itu masih dimaafkan. Ya, tapi kalau baiknya ketika ingin bangun rumah misalkan tentukan kamar mandi, hadapannya aja menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Itu adabnya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu." Ya, apabila kalian membuang hajat maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya baik saat buang air kecil atau buang air besar, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Ya. Itu hendaklah ketika buang air kecil maupun ini ketika buang air kecil atau kencing itu hendaknya tidak di apa ya? Di sini disebutkan tidak buang air kecil di air yang tergenang, ya. Karena sabda Nabi SAW, la yabulanna ahadakum fil ma'id daim. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tergenang. Ya, adabnya seperti itu. Di dalam kolam renang nggak boleh buang air kecil di dalam kolam renang, ya. Itu bukan adab dalam buang air. Jadi kalau misalnya lagi berenang rame-rame di dalam kolam, hendaknya kalau mau kencing keluar dulu ke kamar mandi baru kencing kemudian baru ke kamar renang lagi. Ya, adabnya tidak boleh buang air kecil di air yang tergenang.
Wa tahtas syajarati al-muthmirah, ya. Juga tidak boleh buang air kecil di bawah pohon bawah pohon yang berbuah, ya. Ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon apapun pohon-pohon yang berbuah itu kita tidak boleh, ya adabnya tidak boleh membuang atau kencing di bawah pohon yang berbuah, ya di bawah pohon yang berbuah. Diajarkan adab itu ya dalam Islam bahwasanya kita tidak boleh buang misalkan dalam keadaan misalkan mendaki gunung atau lagi camping, tidak ada fasilitas apa namanya WC dan kita sudah harus buang air, misalkan cari pohon atau tempat yang tidak ada buahnya, ya. Karena adabnya buang air kecil tidak di bawah pohon yang berbuah. Wa fit thoriqi, tidak juga buang air kecil di pinggir jalan, ya. Itu tidak boleh. Ya kalau di luar negeri mungkin banyak karena dia bukan Islam, bisa jadi sembarangan. Bahkan di negara kita sendiri pun mungkin di sopir-sopir atau apakah masih ada tuh orang-orang yang buang di pinggir jalan, itu tidak boleh ya buang air kecil, itu tidak beradab. Ya kalau buang air itu harus di tempat yang tertutup, yang tidak dilihat oleh orang lain atau tidak dilalui oleh orang lain. Wa zilli, ya zilli, tempat berteduh. Ya tempat berteduh orang lain, halte, ataupun tempat orang berteduh lah ya, itu tidak boleh kita buang air kecil di tempat yang berteduh. Kalau perempuan thalibah santriwati insyaallah aman. Tapi kalau laki-laki ya, di luaran sana ini yang perlu diedukasi juga. Nggak boleh buang air kecil di tempat di pinggir jalan, di tempat berteduh, itu tidak boleh. Wasaqbi, di lubang ya, lubang juga tidak boleh, khawatir itu tempat semut atau tempat ada ular atau bisa jadi itu adalah lubangnya tempatnya jin, sehingga dia akan marah kalau merasa diganggu dengan kita buang air seperti itu. Kemudian adab yang lainnya adalah wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'id, ya. Tidak bicara ketika buang air kecil maupun buang air besar. Jadi dalam kamar mandi ketika kita buang air kecil, buang air besar kita nggak boleh bicara kecuali darurat, ya. Jadi hendaknya ketika buang air kecil atau buang air besar nggak usah ngobrol. Misalkan kamar mandinya sebelahan, ya di atasnya itu terbuka, ngobrol itu nggak boleh, ya tidak beradab. Ya salah satunya ketika buang air tidak boleh ngobrol. Wala yastaqbilus syamsa wal qamar. Ya di sini juga disebutkan tidak menghadap ke arah matahari atau bulan atau wala yastadbiruhuma atau membelakanginya. Ya, menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakangi matahari atau membelakangi bulan itu makruh ya. Kan ini kondisinya jika terjadi di padang pasir ya, padang pasir yang dalam kondisi keadaan yang terbuka, tidak ada bangunannya. Atau di dalam bangunan karena keduanya merupakan tanda-tanda karena kenapa tidak boleh menghadap matahari atau membelakangi matahari atau menghadap bulan atau membelakangi bulan, nggak boleh karena matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adabnya tidak menghadap ke matahari atau membelakanginya, bulan menghadap atau membelakanginya. Wala yastanji biyaminihi, ya, dan juga tidak beristinja itu menggunakan tangan kanan, ya. Jadi hendaknya buang hajat itu menggunakan tangan kirinya, gitu. Tangan kirinya. Itulah adab-adab dalam beristinja, ya. Tadi istinja menggunakan air atau batu dan lipat menggunakan air. Kemudian tadi adalah beberapa adab-adab dalam beristinja. Tapi ada juga adab-adab lain dan buang hajat yang tidak disebutkan oleh mu'alif ya, di antaranya mungkin kita dapati di teman-teman kita sebagian itu ada misalkan hendaknya tidak buang air kecil di tempat bertiupnya angin. Kemudian hendaknya ketika buang air bertumpu pada salah satu kaki kiri, atau hendaknya menyiapkan batu untuk bersuci dalam
sebelum duduk, dan itu tuh hal-hal itu ada adab-adabnya juga yang tidak disebutkan oleh mu'alif ya. Jadi kalau di teman-teman kita yang lain, misalkan biasa di jamaah tabligh, itu mereka diajarkan seperti itu, ketika dia buang air, kaki kirinya menahan, menopang untuk buang air. Kemudian menyiapkan batu untuk bersuci sebelum duduk. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan muskilat terkait dengan istinja ya. Dalil dalam beristinja disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ya. Di dalamnya, maksudnya dalamnya dalam Masjid Kuba, ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini salah satu dalil istinja. Adapun dalil lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah maka beliau berkata, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala ya, ketika Rasulullah memasuki jamban, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan ya. Aku dan pemuda sebayaku membawa kantong kulit wadah air dan tombak kecil. Fayastanji bil ma'i. Kemudian beliau istinja menggunakan air ya, lebih utama menggunakan air. Atau yang lain, dalil yang lain adalah la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah seseorang di antara kalian beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Apa sih hukum istinja? Hukum istinja itu tadi kalau dari hukum basmalah ada 5, hukum istinja juga ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Seperti apa itu? Wajib adalah dari najis yang mengotori. Ya, istinja hukumnya wajib kalau kita terkena dengan najis. Sunnah dari keluarnya misalkan cacing atau kotoran yang tidak mengotori. Itu beristinja hukumnya sunnah. Kemudian makruh, beristinja kalau keluarnya angin. Jadi kalau kentut ya, kita mau wudhu, itu malah makruh dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan tidak perlu, kalau kentut nggak perlu wudhu ya. Tidak, maksudnya itu bukan wudhu ya, tidak perlu bukan wudhu maksudnya, makruhnya itu maksudnya tidak perlu dibersihkan gitu. Kalau kentut itu nggak perlu dibersihkan. Ya, bukan wudhu ya, kalau wudhu tetap kalau batal berwudhu. Tapi maksud ini adalah makruh dari keluarnya angin. Jadi kalau kentut nggak perlu kita bersuci seperti hal yang lainnya. Kemudian haram menggunakan makanan. Ya, haram kita bersuci menggunakan makanan. Tadi disebutkan menggunakan roti, menggunakan selai, menggunakan apapun yang bentuknya makanan itu haram kita bersuci menggunakan makanan. Kemudian mubah kalau sebelum masuknya waktu sebagai hukum asal. Jadi beristinja sudah selesai, itu hukumnya mubah kalau memang belum masuk waktu dalam istinja. Mengapa istinja tidak terbatas menggunakan air dan batu? Ya, karena tujuan dari istinja adalah untuk kebersihan. Apa batasan benda yang bisa digunakan untuk istinja? Ya, jadi setiap benda padat yang tidak terpisah bagiannya ketika istinja dan dapat mengangkat najis. Kalau terpisah kayak tulang nggak bisa untuk beristinja. Atau benda-benda yang najis juga tidak bisa untuk beristinja. Apa saja perkara yang dianggap muhtaram, yang dimuliakan ya. Di antaranya ialah perkara yang bertuliskan ilmu, makanan, dan bagian tubuh binatang yang bersambung. Kalau tidak bersambung kayak tulang itu tidak bisa. Ya, jadi kalau gunakan pulpen untuk menulis ataupun kertas yang ada ilmunya itu nggak boleh dipakai untuk beristinja, untuk bersuci. Ya, tidak boleh. Mengapa yang paling utama adalah dibersihkan dengan beberapa batu terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan air ya, sebagaimana disebutkan oleh mu'alif juga, itu lebih utama adalah
membersihkan dengan beberapa batu baru kemudian dengan air. Karena batu bisa menghilangkan fisik dari najis, sedangkan tangan tidak bersentuh sehingga tangan tidak bersentuhan langsung dengan najis tersebut. Sedangkan air dapat menghilangkan bekas sisanya, ya bekas yang tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang dimaksud menghadap dan membelakangi kiblat? Ya, jadi seseorang yang menghadap kiblat dengan wajahnya dan membelakangi kiblat dengan punggungnya dalam posisi buang air kecil atau besar. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan besar? Ya, karena sebagai bentuk memuliakan terhadap arah kiblat. Selain itu juga karena adanya hadis, idza ataitumul ghaitah fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu, ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, bila kalian menghendaki membuang kotoran, maka jangan menghadap kiblat dan membelakanginya ketika kencing ataupun buang air besar, tapi berpalinglah ke arah timur atau barat. Kemudian juga mengapa makruh menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis ketika buang air kecil atau besar? Ya karena untuk memuliakan Baitul Maqdis, ya. Sama jangan dengan kiblat. Kemudian mengapa makruh buang air kecil dan besar pada air yang menggenang? Ya karena berdasarkan hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang menggenang. Kemudian juga mengapa makruh buang air kecil dan besar di bawah pohon yang berbuah? Itu karena untuk menjaga buah dari kemungkinan terkotorinya najis ketika jatuh sehingga menjijikan. Itu hikmahnya. Mengapa makruh membuang atau buang air kecil dan besar di jalan? Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ittaqul la'anaini. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Ya, hindarilah dua hal yang sering menyebabkan dilaknati. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu buang air besar di jalan yang dilalui manusia atau tempat berteduh. Itu hikmahnya karena akan mendapatkan laknat sebagaimana sabda Nabi SAW. Mengapa makruh buang air kecil dan besar pada lubang di bumi, lubang semut atau lubang yang lain? Karena berdasarkan hadis Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing pada lubang. Ya, maksud lubang ini adalah lubang yang di lubang hewan atau yang lainnya. Mengapa tidak boleh berbicara ketika buang air kecil dan besar? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, la yakhrujul rajulani yat'ibanil ghaita kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa innallaha yamqutu ala dzalik. Ya, tidak diperkenankan dua orang keluar buang air besar sambil membuka aurat dan saling berbincang, karena sesungguhnya Allah benci akan hal itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimanakah cara berdoa ketika bersin di dalam kamar mandi atau di dalam jamban? Maka berdoanya di dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya, ya. Jadi ketika bersin di dalam kamar mandi nggak usah kita coba alhamdulillah, tidak, karena kita dilarang untuk mengucapkan asma Allah di dalam kamar mandi atau tempat WC atau jamban. Cukup di dalam hati dan tidak perlu digerakkan lidahnya. Mengapa makruh menghadap atau membelakangi matahari dan bulan ketika buang air kecil dan besar? Itu karena untuk memuliakan terhadap keduanya. Karena sebab matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar kemanfaatannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang lainnya. Ustadz, apakah benar jika kita sholat lalu sudah batal 2 kali maka harus berwudu lagi?
batalnya kenapa nih sholatnya ya? Kalau karena kentut ya wudhu lagi gitu ya. Jadi harus dilihat batalnya karena apa? Afwan Ustadz, misal Ustadz kita baru selesai operasi usus buntu dan bertepatan dengan selesai haid. Bagaimana cara mandi wajibnya sedangkan pasca operasi tidak boleh terkena air ya. Ini kan kondisinya darurat. Kalau emang tidak terkena air, maka hanya dibasuhi yang maksudnya gini, kalau dalam kondisi tayamum juga boleh, bertayamum juga boleh. Tapi kalau ada air, pakai air, mungkin bagian yang dioperasi ditutup ya. Bagian operasi ditutup, bagaimana caranya itu biar tidak terkena air. Mungkin diikat dibikin penutup kemudian diikat sehingga kita mandi itu tidak terkena air. Tapi kalau emang tidak memungkinkan karena membahayakan diri jika terkena air, cukup dengan bertayamum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika kita ingin berwudu namun sedang ada uzur, anggota tubuh ada yang terluka, apakah boleh berwudu dengan bertayamum? Tetap berwudu seperti biasa ya. Jadi anggota tubuh yang terluka itu cukup dibasuh saja atau ketika ditutup dengan perban, maka tadi ya perbannya itu dibasuh saja. Tidak dengan tayamum. Kecuali kalau itu membahayakan tubuh. Kalau misalnya kena air membahayakan tubuh. Tapi kalau tidak membahayakan tubuh, maka masih bisa menggunakan berwudu dengan air. Nah, anggota tubuh yang ada terluka, yang ditutup, itu cukup diolesi saja atau diusap. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wudunya sah jika dikerjakan dengan terburu-buru dan tidak melafazkan niat? Ya, kalau terburu-buru itu selama terpenuhi semua anggota tubuh sah saja, tapi mungkin pahalanya yang berkurang. Kemudian tidak melafazkan niat. Nah, kalau tidak melafazkan niat tadi kita lihat furudul wudu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama adalah niat. Kalau kemudian tidak melafazkan niat, ini tidak melafazkan ya. Kalau melafazkan itu sunnah. Ya kalau niatnya ketika terburu tapi ada niat ya mau berwudu kita menghadakan niat tetap sah. Tapi kalau tidak melafazkan niat tidak mengapa ya. Jadi bedakan niat dengan lafaz niat ya. Kalau niat itu di hati. Kalau melafazkan niat itu menggunakan lisan ya. Jadi kalau tidak melafazkan niat tidak mengapa selama ketika kita berwudu itu menghadirkan niat untuk berwudu. Kalau tidak melafazkan tidak mengapa, dilafazkan juga tidak mengapa. Ya karena sifatnya adalah sunnah. Ustadz, apakah boleh wudu sambil berbicara? Tadi ya tidak. Kalau tidak ada urusan penting, adabnya dalam berwudu itu adalah tidak berbicara. Ya, kalau tidak ada kebutuhan tidak perlu berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Kita sampai pada istinja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tentunya kita berharap Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari, dan senantiasa kita berharap ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga ini juga salah satu jalan kita untuk mudah bisa masuk surga ya, karena Rasulullah telah bersabda bahwasanya salah satu jalan untuk masuk surga adalah dengan kita belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ini ada absen. Dari Asrama Al-Islam ada 18 orang ya. Asrama Jati Bening ada 7 orang. Asrama Kelut ada 8 orang. Asrama Muzud ada 7 orang. Coba dicek masing-masing asrama lengkap atau tidak, atau kurang atau tidak. Coba di chat dari Asrama Al-Islam 18 orang lengkap tidak Asrama Al-Islam? Bisa di chat atau disampaikan langsung. 18 orang lengkap Asrama Al-Islam? Enggak. Asrama Jati Bening 7 orang lengkap Asrama Jati Bening?
Lengkap ya. Asrama Kelut 8 orang. Lengkap apa ada yang sakit? Asrama Mozart 7 orang. Lengkap Ustaz. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan pada pagi hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Izin pamit dulu.